Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 10. Cerita dimulai setelah kembali dari ruangan pelatihan. Tae-san pun menanyakan kepada Hwa-yun apakah dia sudah mengerjakan sebuah tugas yang telah ia berikan kepadanya. Mendengar itu, Hwa-yun berkata, "Wahai tuan muda, semua bawahanku telah bersusah payah untuk mendapatkan informasi itu. Jadi aku yakin kalau mereka telah mendapatkan informasi itu tanpa adanya satupun yang terlewat, meskipun untuk mendapatkannya sangatlah sulit." Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Tae-san berkata, "Entah kenapa yang aku rasakan kalau kau sepertinya telah hidup terlalu nyaman selama 1 bulan ini, sampai-sampai kau tidak becus untuk mengumpulkan informasi itu." Hwa-yun berkata, "Wahai tuan muda, mana mungkin aku hidup dengan nyaman, sedangkan yang aku lakukan pada setiap harinya adalah untuk mengurus kedua penjagamu dan juga membuat balsem. Bahkan saking sibuknya, aku pun harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 2 orang. Saat mendengar Tae-san yang mengatakan kalau dia akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, dengan dirinya Hwa-yun berkata, "Entah kenapa setiap kali kau menunjukkan wajah itu, aku pun selalu saja teringat akan masa lalu yang sangat mengerikan." Mendengar perkataannya, Tae-san bergumam. Dia telah mengatakan masa lalu. Apakah yang dia maksud adalah ketika dia menjadi anggota kultus demonik? Kultus demonik telah mengirimkan sejumlah kelompok untuk mengumpulkan berbagai macam informasi pada penjuru negeri. Kemudian pada setiap kelompok telah menyamarkan diri mereka sebagai orang-orang dengan berbagai macam pekerjaan, entah itu menjadi penjaga, pedagang, ataupun seorang tabib. Aku yakin kalau dia dulunya adalah seorang tabib yang ditugaskan oleh kultus demonik. Tetapi apakah mungkin kalau dia dulunya telah bertemu denganku?" Kemudian Hwa-yun mengumpulkan semua informasi yang ia berikan kepada Tae-san. Lalu ia berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau kau sangat tertarik terhadap keluarga Zhongli karena dia ingin merebut tunanganmu. Namun jika aku pikir lagi, nona muda sangatlah cantik, sampai-sampai ada begitu banyak orang-orang yang tertarik kepadanya." Seketika itu juga Tae-san teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan Harin. Selain harum nafasnya yang begitu wangi, aku juga menyadari kalau wanita itu sangatlah cantik. Bahkan ia mampu untuk masuk ke dalam peringkat 3 teratas wanita tercantik yang pernah aku temui. Sampai-sampai wajahnya telah mengingatkanku akan seseorang di masa lalu. Di saat itu, tanpa ia sadari, ia pun telah tersenyum yang seakan-akan kalau ingatan itu telah membawanya ke masa lalu yang begitu indah pada kehidupannya yang dulu. Namun ingatannya tentang masa lalu itu telah hilang begitu saja setelah mendengar Hwa-yun yang mengatakan apakah ia harus menambahkan para penjaga agar mereka bisa menjamin keselamatannya. Hwa-yun mengatakan kalau keluarga Zhongli adalah sebuah klan yang sangat mengerikan dan juga kejam. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka harus menambah para penjaga untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Sambil tertawa, Tae-san berkata, "Entah kenapa kau begitu takut kepada mereka. Apakah kau tahu kalau mereka hanyalah orang-orang yang begitu pengecut dan juga lemah? Jadi aku sama sekali tidak membutuhkan penjaga yang lainnya karena aku sudah memiliki 2 orang penjaga yang sangat berguna." Tae-san bergumam, "Ketika aku masih menjadi sang Heavenly Demon, semua klan terkenal dan juga terhebat pada aliansi Murim sangatlah kesulitan untuk bisa melawan kultus demonik yang aku pimpin. Namun yang dilakukan keluarga Zhongli hanyalah melarikan diri setelah aliansi Murim mati-matian untuk bisa mengalahkanku. Sebenarnya aku sudah mencoba untuk mengejar mereka, namun ketika aku sampai pada kediaman mereka, mereka semua telah membakar kediaman mereka sampai habis untuk menghilangkan jejak pelarian mereka. Kemudian yang aku dengar kalau mereka sama sekali tidak berani untuk keluar menampakkan diri mereka setelah menyelamatkan diri dari kejaranku." Di saat itu, Tae-san telah memancarkan hawa membunuh yang begitu pekat sampai-sampai Hwa-yun merasakan kalau dia harus pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan nyawanya. Tae-san berkata, "Aku ingin melihat seangkuh apa mereka saat ini setelah melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu." Pada keesokan harinya, Tae-san bersama kedua penjaganya telah sampai pada kediaman Manor Yeon. Namun di saat itu sang kepala keluarga yang bernama Yeon begitu heran setelah bertemu dengan Tae-san. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak percaya, apakah kau memang benar seorang anak yang aku kenal?"
Aku tidak menduga kalau sang tabib ilahi benar-benar sangatlah luar biasa. Dia mampu membuat tubuhmu menjadi jauh lebih baik daripada ketika terakhir kali kita bertemu. Taisan berkata, meskipun tubuh ini sudah semakin baik, namun tetap saja aku membutuhkan waktu yang lama untuk pulih seutuhnya. Akan tetapi aku sangat yakin cepat atau lambat aku pasti akan sembuh. Mendengar perkataan Taisan, terlihat Yeon langsung tertawa. Ia berkata, aku menjadi penasaran apakah ini karena kita sudah lama tidak bertemu sampai-sampai aku merasakan kalau kau adalah seseorang yang sangat berbeda. Namun saat ini situasinya telah menjadi sedikit rumit. Seperti yang diketahui kalau keluarga Zhongli telah bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Mereka telah menolak untuk mengakui pertunanganmu bersama Harin. Bahkan mereka tidak peduli sekeras apa Harin mencoba untuk mempertahankan ikatannya bersamamu. Namun tetap saja hal itu hanyalah sia-sia. Sepertinya mereka berencana untuk menyeretmu ke dalam rencana mereka. Aku yakin kalau mereka akan mempermalukanmu di hadapan Harin. Aku menyadari kalau tujuan utama mereka adalah untuk bertarung melawan kami dan juga keluarga Tembok Emas. Namun aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Taisan bergumam, yang aku tahu memang itulah karakter yang dimiliki oleh keluarga Zhongli. Dia berencana menggunakanku untuk mengacaukan segalanya. Lalu ketika pertarungan itu telah berjalan, mereka akan mengambil alih keluarga Tembok Emas dan juga Menerion secara bersamaan. Sudah aku duga kalau para bajingan itu sangatlah licik sama seperti yang aku tahu pada kehidupanku yang dulu. Tepat di luar ruangan pertemuan Taisan dan juga sang kepala keluarga, terlihat para pasukan yang dibawa oleh keluarga Zhongli mencoba untuk mengintimidasi Kyungwon dan juga Soyun yang berdiri di hadapan mereka. Kemudian setelah pertemuannya bersama Yeon telah selesai, Taisan pun langsung keluar untuk meninggalkan ruangan itu. Namun Taisan langsung terdiam ketika melihat seseorang yang berdiri tepat di hadapannya di saat ia membuka pintu ruangan itu. Ternyata orang yang menghadangnya itu adalah Zhongli Wong, sang putra bungsu dari keluarga Zhongli. Dengan tatapan mata yang meremehkan, ia berkata, katakan kepadaku, apakah kau yang bernama Taisan yang berasal dari keluarga Tembok Emas? Di saat itu, Taisan sama sekali tidak menjawabnya karena yang ia lakukan hanyalah menatapnya yang seolah-olah telah mengamati seorang idiot. Karena Taisan tidak meresponnya, Wong pun kembali berkata, dari yang aku dengar kalau kau begitu lemah sampai-sampai kau tidak bisa untuk bermain di atas ranjang bersama para wanita. Namun aku tidak menduga kalau ternyata kau juga sudah menjadi tuli. Tetapi melihatmu yang tidak berbicara seperti ini, apakah kau ingin diberikan sebuah pelajaran tentang rasa hormat dan juga tata karma ketika berbicara di hadapan seseorang yang memiliki status lebih tinggi? Di saat itu, para pasukan keluarga Zhongli langsung bersiap untuk menarik bilah pedang mereka yang seakan-akan kalau mereka telah bersiap untuk bertarung kapan saja. Mereka telah melepaskan hawa membunuh yang begitu kuat untuk memberikan intimidasi kepada Taisan dan juga kedua penjaganya. Akan tetapi, meskipun hawa membunuh yang mereka pancarkan telah memenuhi tempat itu, namun Kyungwon dan juga Soyun sama sekali tidak merasa takut. Karena Wong merasakan kalau mereka telah unggul dalam jumlah pasukan, apalagi yang ia bawa adalah pasukan elit keluarganya. Dengan santainya ia berkata, Taisan, bagaimana kalau kita berbicara empat mata di tempat yang begitu tenang tanpa adanya satu orang pun yang mengganggu pembicaraan kita? Mendengar itu, Taisan pun langsung tersenyum sembari berkata, apakah kau yakin kalau kau ingin berbicara hanya berdua saja kepadaku di tempat yang lebih sunyi? Pada sisi yang lain, Kyungwon mengetahui kalau di balik senyuman itu ada sebuah makna yang sangat mengerikan. Lalu ia berkata, wahai tuan muda, kau tidak boleh membunuhnya. Terlihat Wong pun langsung tertawa setelah mendengar Kyungwon yang mengatakan itu. Ia berkata, apakah aku terlihat seperti orang yang bodoh sampai-sampai kau meminta kepada bajingan ini untuk tidak membunuhku? Sepertinya akan lebih seru kalau kalian melakukan sebuah pertarungan kecil bersama prajuritku selagi kami sedang berbicara secara empat mata. Taisan berkata, jujur saja aku sangat suka dengan idemu itu untuk melakukan sebuah pertarungan kecil. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kedua penjagaku setelah ia menyelesaikan latihannya. Lalu Taisan pun melemparkan pandangannya kepada Kyungwon dan juga Soyun. Ia kembali berkata, jika mereka telah membuat masalah, maka jangan pernah ragu untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Sambil berpaling, Wong pun berkata kepada para prajuritnya, bajingan ini akan ikut bersamaku dan aku akan menyerahkan kedua tikus itu kepada kalian. Jadi bersenang-senanglah bersama mereka sampai kalian puas.
Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka pun langsung menarik bilah pedang mereka sembari berkata, meskipun Tuan Muda mengatakan kalau ini hanyalah pertarungan kecil, akan tetapi aku sama sekali tidak berencana untuk menahan diri. Jadi salahkan diri kalian sendiri, mengapa kalian memiliki sebuah nasib yang begitu buruk. Pada sisi yang lain, Huayun hanya tersenyum. Ia bergumam, aku tidak menduga kalau situasinya telah menjadi semakin menarik. Yang aku rasakan kalau mereka adalah pasukan elit yang dibawa oleh bocah arogan itu. Jadi, aku rasa kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik untuk disaksikan karena aku begitu penasaran bagaimana kemampuan mereka di dalam sebuah pertarungan yang sesungguhnya. Namun, akan lebih baik kalau aku menontonnya dari kejauhan karena ini mungkin saja akan berbahaya bagi keselamatanku. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang begitu sunyi yang berada pada wilayah kediaman keluarga Yeon. Lalu Wong berkata, awalnya aku berpikir untuk pergi lebih jauh dari tempat ini. Namun menyadari akan kondisi tubuhmu yang begitu lemah, maka aku pun memutuskan untuk membawamu ke tempat ini. Taisan pun hanya tertawa. Ia berkata, sepertinya kau telah berusaha dengan sangat keras untuk bisa membawaku ke tempat yang sunyi seperti ini tanpa adanya satu orang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan. Wong pun berkata, sudah sewajarnya kalau aku berusaha dengan sangat keras karena aku sudah begitu lama telah menantikan saat-saat yang seperti ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Wong kembali berkata, apakah kau tahu kalau aku begitu pandai dalam menyiksa orang lain? Jadi, dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang, aku akan menyiksamu sampai-sampai kau akan merasakan kalau kematian adalah pilihan yang terbaik. Bukannya merasa takut dengan ancaman yang diberikan kepadanya, namun yang dilakukan oleh Taisan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, sebelum kau menyiksaku, aku ingin mendengar apa tujuanmu yang sebenarnya karena aku menyadari kalau kau melakukan semua ini tidak hanya untuk menikahi Yeon Harin. Di saat itu, Wong pun meletakkan tangan kanannya tepat di samping belatinya. Ia berkata, wanita itu memanglah cantik. Bahkan saking cantiknya wanita itu, sampai-sampai aku pun tidak keberatan untuk meliriknya berkali-kali. Namun sayangnya bukan berarti dia akan pantas untuk menjadi pasanganku. Apakah kau tahu kalau ambisiku sangatlah besar bagi keluarga rendahan seperti mereka, sehingga aku merasa kalau wanita itu sama sekali tidak pantas untuk berada di sampingku apalagi memuaskanku. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan belatinya yang bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan Taisan. Akan tetapi, belati itu sama sekali tidak mengenai tubuh Taisan dan hanya tertancap pada sebatang pohon yang ada di hadapannya. Di saat itu, ia sangatlah terkejut karena Taisan telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Bahkan, ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Taisan karena di tempat itu telah menjadi begitu sunyi dan juga menakutkan. Namun tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika salah satu tangan Taisan telah berada tepat di atas kepalanya. Kemudian dengan suara yang mengintimidasi, Taisan berkata, jujur saja aku begitu penasaran bagaimana besarnya ambisimu sampai-sampai kau begitu bangga akan hal itu. Bukankah sebelumnya kau mengatakan kalau kau ingin menunjukkan bagaimana kau akan menyiksaku? Bahkan kau juga telah menunjukkan niat membunuh dengan melemparkan belati itu. Dengan paniknya Wong bergumam, apa yang telah terjadi? Bukankah dia mempunyai titik meridian yang telah rusak? Jadi bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Akan tetapi tiba-tiba saja ia pun merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, yang bahkan lebih sakit daripada kematian. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak dengan sangat keras, sampai-sampai siapapun pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah penyiksaan yang paling menyakitkan. Pada sisi yang lain, terlihat Kim Won langsung terdiam setelah mendengar jeritan ketakutan dan juga keputusasaan yang bergema di tempat itu. Ia bergumam, apakah Tuan Muda mencoba membunuhnya karena jeritan ini sama seperti yang dialami oleh asasin itu? Kemudian salah satu dari pasukan Zhongli berkata, sepertinya Tuan Muda kalian telah menjerit kesakitan. Jadi apakah kalian tidak mau untuk menyusulnya? Dengan santainya Soyun berkata, kami sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Muda karena ia akan mampu untuk menangani bajingan itu. Jadi akan lebih baik kalau kalian langsung saja menyerang kami secara bersamaan. Mendengar perkataan Soyun, mereka pun langsung mengacungkan bilah pedang mereka dan bersiap untuk memulai pertarungan itu. Mereka telah memancarkan hawa membunuh agar Kyungwon dan juga Soyun merasa takut kepada mereka.
Lalu mereka pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk mengepung pergerakan Kyungwon dan juga Soyun. Sambil tertawa mereka berkata, "Karena kalian telah memaksa untuk bertarung melawan kami, maka jangan pernah merasa menyesal kalau kalian akan mati di tempat ini." Akan tetapi ia sangatlah terkejut karena serangannya sama sekali tidak mampu untuk menebas kepala Kyungwon. Namun ketika ia sedang lengah, Kyungwon langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di dagunya sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Di saat itu mereka mencoba untuk mengunci pergerakan Kyungwon dari kedua sisi sehingga membuat Kyungwon tidak akan bisa untuk menghindari tebasan pedang mereka. Kemudian Kyungwon mendengar di saat Soyun yang mengatakan kalau dia harus fokus terhadap musuh yang ada di hadapannya. Benar saja, di saat itu salah satu dari pasukan musuh yang ada di belakangnya langsung tersungkur ke atas tanah setelah Soyun yang melemparkan sarung pedangnya yang mendarat tepat di wajah orang itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Soyun berkata, "Apakah kalian pikir kalau aku terlihat lemah hanya karena aku seorang perempuan? Jadi apakah kalian penasaran bagaimana rasanya bilah pedangku?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berkumpul bersama Kyungwon dan bersiap untuk menghadapi mereka semua. Soyun bergumam, "Aku bersumpah kalau aku sama sekali tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda. Jadi aku akan menunjukkan kepadanya bagaimana latihan kami selama 1 bulan ini." Di saat itu semua pasukan musuh telah mengepung pergerakan mereka dari segala arah sehingga sangat mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Pada sisi yang lain terlihat Jong Liwong yang menjerit kesakitan setelah energinya yang diserap secara paksa oleh Taesan. Lalu Taesan berkata, "Kemana perginya rasa angkuhmu itu? Bukankah kau mengatakan kalau kau begitu hebat untuk menyiksa orang lain? Lantas mengapa kau berteriak kesakitan seperti ini?" Sambil tersenyum, Taesan kembali berkata, "Aku hanya akan mengekstrak sebagian saja dari jiwamu itu. Jadi kau sama sekali tidak usah khawatir karena aku saat ini sudah memutuskan untuk tidak membunuh siapapun." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.